Assalamualaikum, hai Sobat YouTube, apa kabar? Balik lagi di channel Dira Mirasi. Nah, kali ini Dira bakal ngajak kamu untuk ke suatu tempat wisata yang ada di Bogor. Nah, ayo ikut Dira, kita beli tiket dulu di sana. Yuk. Setelah kemarin gagal ke Kebun Raya Bogor ya karena sudah tutup akibat kesorean, akhirnya Dira dan teman-teman hari ini bisa berlibur ke Kebun Raya Bogor, yaitu alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Buat sobat yang ingin membeli tiket masuk di Kebun Raya Bogor, bisa dilakukan di konter ini. Nanti saat pembelian tiket masuk, sobat akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.500 untuk biaya asuransi dan retribusi. Dan sobat juga bisa untuk memesan tiket secara online di situs www.kebunraya.id. Just info, untuk kendaraan bermotor hanya boleh masuk ke kawasan Kebun Raya Bogor setiap Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional. Mobil pengunjung tidak diperbolehkan untuk berlalu lalang serta akan diarahkan untuk parkir di area yang telah disediakan. Dan ingat, kendaraan bermotor yang parkir di area Kebun Raya tetap membeli tiket masuk ya, dengan harga mobil Rp50.000 dan motor Rp5.000. Kebun Raya Bogor didirikan pada tanggal 18 Mei 1817, di mana dilansir dari laman resmi, pada mulanya nih kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun pada perkembangannya, pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan terutama di bidang botani di Indonesia secara terorganisasi pada taman itu. Nah, dari sini lahir deh beberapa institusi ilmu pengetahuan lain seperti Biblioteka Bogoriensis, Herbarium Bogoriens, Kebun Raya Cibodas, Laboratorium Treup, dan Museum dan Laboratorium Zoologi. Kebun Raya Bogor memiliki luas mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Nah, kalau kemarin kita udah banyak bertemu dengan hewan-hewan, kali ini ya di cerita Dira kita bakal mengenal berbagai koleksi pohon dan juga tumbuhan. Karena luasnya Kebun Raya Bogor, tentunya ada fasilitas berbayar yang bisa kamu gunakan seperti sepeda, shuttle bus, e-scooter, dan juga golf cart. Di sini juga tersedia beberapa stand yang menjual makanan ringan dan juga minuman. Jadi jangan takut kelaparan ya saat berada di dalam Kebun Raya Bogor. Nah, ini adalah area ekosistem tanaman air dengan berbagai jenis populasi ikan air tawar di dalamnya, yaitu namanya kolam gunting. Kolam ini berada di tengah-tengah antara Istana Kepresidenan dengan wilayah Kebun Raya Bogor loh. Jadi kolam gunting ini sebagai pembatas area manajemen di antara keduanya. Pada lokasi ini sobat, kamu bisa menikmati pemandangan pulau kecil di tengahnya yang kerap dikunjungi banyak burung. Selain itu, kamu juga bisa dapat melihat halaman belakang Istana Kepresidenan dari area ini. Masih di kawasan Kolam Gunting ada tanaman yang berasal dari Indonesia dan Malaysia, yaitu manggis ratu buah berwarna ungu. Jadi bentuk pohonnya ini sedang, pertumbuhan lambat dan baru akan berbuah setelah berumur 6-15 tahun. Buahnya bulat dengan diameter 4-8 cm. Daging buahnya terbagi dalam 5-8 segmen asimetris serta mempunyai rasa yang khas, manis, kadang juga sedikit asam.
Nah, ini adalah kawasan taman bambu yang berisikan berbagai macam jenis tanaman bambu. Letaknya itu berdekatan dengan makam kuno Belanda dan juga Taman Desman. Di Taman Bambu terdapat 42 makam, di mana 38 diantaranya memiliki identitas, sedangkan sisanya tidak dikenal. Jika dilihat dari bentuk nisannya, mereka yang jasadnya dikuburkan di sana itu bukan orang sembarangan loh, karena terdapat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, terus ada petinggi Hindia Belanda, dan juga ada makam dari ahli botani Belanda dan juga administrator toko obat. Ini merupakan kawasan Taman Desman yang dibangun pada tahun 1884 oleh Dr. Melchior Thorpe sebagai bentuk penghargaan kepada Johannes Elias Desman atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor terdapat bunga Rafflesia arnoldi yang dikenal sebagai bunga bangkai. Namun saat Dira berkunjung, bunganya sedang tidak mekar. Bunga berwarna merah terang dan menggantung seperti lampion disebut sebagai bunga lampion. Nama lainnya itu adalah mawar dari Venezuela karena berasal dari Venezuela, dan pohon ini biasanya ditanam sebagai tanaman hias di halaman rumah. Kayu raja dari Asia yang hidup di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, serta Thailand. Tumbuhan yang biasa disebut dengan tualang atau manggaris ini mempunyai ketinggian lebih dari 80 meter dan merupakan pohon tertinggi di Asia Tenggara. Nah, saatnya iklan dulu. Tuh kan, kami bahagia banget karena adem banget suasana di Kebun Raya Bogor ini. Taman Pandan, berbagai koleksi pandan yaitu tumbuhan berkayu yang ditemukan di daerah tropis dan banyak memberikan manfaat, yaitu pandan tikar atau pandan duri bisa dibuat sebagai bahan anyaman. Terus ada juga pandan wangi yang bisa dipakai sebagai pewangi dan pewarna makanan, serta sebagai campuran bunga rampai dalam upacara adat dan keagamaan beberapa suku di Indonesia. Selanjutnya kita mengunjungi salah satu tempat favorit di Kebun Raya Bogor karena banyak tempat yang memiliki spot foto instagramable, yaitu Taman Meksiko. Taman Meksiko ini merupakan taman koleksi tanaman kaktus yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Jadi taman ini berisikan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang jumlahnya lebih dari 100 spesies seperti agave, yucca, kaktus, dan tumbuhan sukulen lainnya, di mana sebagian besar koleksi taman ini didatangkan dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan loh. Jadi tanaman ini terlihat indah dengan berbagai macam jenis tanaman kaktus yang memang banyak digunakan sebagai tanaman hias. Hal ini dikarenakan tanaman kaktus memiliki bentuk yang indah
akibat dari penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan aslinya. Nah, jadi dari Taman Meksiko ini Dira jadi tahu bahwa kaktus banyak sekali spesiesnya, tidak hanya satu. Tuh kan, banyak banget kan spot-spot foto yang bisa kamu abadikan dan kamu upload di media sosial kamu. Adanya aliran Sungai Ciliwung yang melintas di kawasan Kebun Raya Bogor mencetuskan gagasan pendiri Kebun Raya pada masa kolonial membuat akses jalan berupa jembatan gantung. Dinamakan jembatan gantung hulu karena di Kebun Raya terdapat 2 jembatan gantung dengan keletakan selatan utara. Sesuai dengan namanya sobat, jembatan gantung hulu berada pada posisi hulu atau atas dari jembatan gantung satunya yang berada di hilir atau bawah. Jarak jembatan gantung dengan sungai adalah kurang lebih 600 cm diukur dari balok jembatan ke garis pertemuan tepi sungai dengan air. Nah, jembatan merah ini dikenal dengan sebutan jembatan cinta. Namun ada pula nih yang menyebut jembatan putus cinta. Mitosnya, bagi sepasang kekasih yang berjalan melewati jembatan tersebut, hubungannya akan kandas alias putus. Betul atau tidaknya tergantung dari pengalaman masing-masing ya. Namanya juga mitos. Nah, ini adalah pohon sempur, disebut juga buah apel hutan atau apel gajah yang berasal dari Filipina. Buahnya ini dapat dimakan loh, namun rasanya asam dan bunganya warna putih sangat menawan. Kayunya yang sangat keras memiliki serat yang tidak beraturan sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan bangunan. Pohon sempur dapat menjadi obat batuk dan juga pencuci rambut. Nah, ini adalah salah satu tempat bersejarah dan menarik di Kebun Raya Bogor, yaitu Jalan Astrid. Jalan ini dibangun pada tahun 1929 dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Astrid asal Belgia yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di Jalan Astrid terdapat teratai raksasa, yaitu sejenis teratai asal sungai Amazon yang memiliki bunga yang spektakuler dan berdaun sangat lebar menyerupai nampan. Dalam satu siklus yang pendek, bunga teratai raksasa ini dapat berganti kelamin loh, dari betina berbunga putih menjadi jantan berbunga pink keunguan guna menarik serangga untuk menyerbukinya. Bunganya mekar di malam hari sehingga dijuluki Ratu Malam. Salah satu alasan kenapa kawasan ini dinamakan Jalan Astrid karena sobat, di sepanjang jalan ditanami pohon astrid dengan warna bunga merah dan kuning seperti warna bendera negara Belgia. Nah, ini adalah tumbuhan asli Afrika yang umum dijumpai di daerah padang rumput yang mampu menyimpan banyak air, yaitu pohon baobab.
Dia memiliki batang berdiameter 10,7 meter atau 35 kaki. Nah, coba deh sobat bayangkan, kira-kira berapa ribu liter air yang mampu disimpan oleh pohon baobab ini. Dan pada setiap pergantian musim, ukuran batangnya berubah nih tergantung jumlah air yang ditampung dan digunakan oleh tanaman ini yang suka menggugurkan daunnya pada musim panas. Bunganya yang menggantung ke bawah dengan tangkai yang panjang dapat mekar pada malam hari loh. Selanjutnya ada pohon rengguli, yaitu tumbuhan yang berjenis lambat pertumbuhannya dan menggunakan daun. Dapat mencapai tinggi 15 meter dan diameter 50 cm. Jenis ini berasal di bagian selatan India, tetapi telah banyak ditanam oleh negara-negara tropik lainnya untuk manfaat obat dan hias. Di negara-negara dengan 4 musim, jenis ini banyak ditanam orang karena pada musim semi pohon ini akan dipenuhi dengan perbungaan yang indah, menggantung berwarna kuning, sehingga orang menyebutnya dengan nama pohon hujan emas. Nah, kita memasuki di kawasan Geria Anggrek, yaitu tempat display anggrek-anggrek spesies dan anggrek hybrid yang sedang berbunga. Untuk meningkatkan kesadaran dan juga apresiasi terhadap anggrek alam, unit ini juga menyediakan penjualan tanaman bibit anggrek spesies botolan dan juga tanaman non-anggrek atau Nepenthes dan juga Alocasia yang merupakan hasil perbanyakan dari laboratorium kultur jaringan. Wah, nggak terasa nih, udah bertemu pintu keluar aja. Itu tandanya Dira harus mengakhiri perjalanan Dira mengelilingi Kebun Raya Bogor hari ini. Dira mohon maaf, mungkin ada beberapa tempat di kawasan Kebun Raya Bogor yang terlewatkan belum Dira kunjungi dan tidak bisa Dira bagikan ke sobat YouTube. Semoga perjalanan hari ini dapat menghibur dan bermanfaat tentunya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum, see you, and ciao ciao.